Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala dan Renungan GKI Cikarang hari ini. Tema kita pada hari ini adalah Just Do It. Ayat yang akan diambil untuk renungan kita dari Amsal 13 ayat 4 demikian. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hati orang malas penuh keinginan tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Sebuah ayat yang cukup singkat, namun memiliki makna yang sangat mendalam. Sama seperti jargon Just Do It. Jargon yang dimiliki oleh brand dunia ternama pada saat ini, yaitu Nike. Di dalam jargon Just Do It, Nike seperti mau mengingatkan kita bahwa ketika kita sudah memiliki tujuan yang akan dicapai, jangan banyak berpikir lagi. Jangan menunda-nunda. Just do it. Ketika kita mau melakukan, ketika kita sudah memiliki niat untuk melakukan, maka lakukan saja sampai tujuan kita dapat tercapai. Sama halnya dengan renungan kita pada hari ini, Salomo mau bilang, hati orang rajin diberi kelimpahan. Kelimpahan ini bukan cuma bahas tentang berkat. Kelimpahan juga berbicara tentang hikmat untuk kita melakukan suatu proses tertentu. Hikmat sehingga kita bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Hikmat sehingga kita tidak cuma sekedar memiliki niat, tapi kita mau melakukan hal tersebut. Rajin menurut Salomo menunjuk pada proses yang konsisten dan juga kita bertanggung jawab pada proses itu. Dan selalu percaya bahwa Tuhan selalu menyertai, karena terkadang Tuhan tidak hanya menyertai hasil, tapi dia juga menyertai proses dulu sebelum dia memberkati hasil. Lalu pertanyaan sekarang adalah, apakah kita memiliki hati orang rajin, atau sama seperti yang Salomo katakan di awal, hati orang malas penuh keinginan? Apakah kita sebagai manusia yang memiliki hati orang pemalas? Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita memiliki hati yang malas? Gampang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pasti kita tahu dengan yang namanya resolusi, betul? Nah, coba kalau kita berkaca lagi kepada resolusi-resolusi yang sudah kita tetapkan 1 atau 2 tahun ke belakang, berapa banyak resolusi yang sudah kita penuhi? Atau pertanyaan kita ganti, berapa banyak resolusi yang kita kerjakan? Jangan-jangan dalam 1 atau 2 tahun ke belakang, atau bahkan sampai sekarang pun, kita masih terjebak pada alibi-alibi ataupun alasan-alasan untuk kita tidak melakukan resolusi kita tersebut. Kalau iya jawabannya, maka kita masih memiliki hati orang malas. Dan Bapak Ibu, hati orang malas, Salomo bilang segala hal yang dikerjakan akan menjadi sia-sia. Sama seperti resolusi yang tidak kita kerjakan, mungkin ada alasan, aku masih terlalu sibuk dengan pekerjaanku. Aku masih sibuk untuk mempersiapkan ujian ini, ujian itu, sehingga kemudian kita tidak menjadi fokus pada tujuan kita capai. Bukankah itu juga masuk ke dalam suatu kemalasan? Sehingga Salomo mau katakan bahwa setiap tujuan yang kita mau capai, hasilnya akan sia-sia kalau kita masih terjebak pada alasan klasik atau alibi-alibi tertentu. Nah Bapak Ibu sekalian, di dalam renungan kita pada hari ini, kita mau simpulkan bahwa kita mau serahkan setiap tujuan kita kepada Tuhan. Kita serahkan setiap proses ke dalam penyertaan Tuhan. Sehingga di dalam Dia yang memberikan hikmat kepada kita mau melakukan setiap proses kita dengan baik. Kita juga mau bertanggung jawab atas segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita mau mencapai tujuan kita dengan baik. Mari kita ingat, perubahan hidup tidak dimulai dari kita yang memiliki keinginan yang besar, tapi dengan kita konsisten untuk memulai dari hal yang kecil dan bertanggung jawab untuk setiap langkah yang boleh kita lakukan. Mari kita tutup renungan ini dengan satu pola pikir, just do the best and let God do the rest. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajar kami Tuhan untuk mau setia dalam setiap proses kehidupan kami. Maafkan kami jika selama ini juga kami lebih banyak meminta dan jarang untuk bertindak. Berikan kami hati yang rajin, tekun, dan setia dalam melakukan tanggung jawab kami setiap hari.
Ajari kami untuk menghargai proses dan percaya bahwa Engkau memberkati setiap hal yang dikerjakan dalam kesetiaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk bagikan renungan ini kepada yang lain. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.